Salam Rahayu, salam sejahtera, salam budaya. Assalamualaikum. Halo dulur, mudah-mudahan sehat selalu nggih, lancar selalu rezekinya dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dulur, tayangan kali ini saya akan membahas mengenai rezeki tiban gradakan. Monggo disimak dulur, mungkin panjenengan berada di fase ini atau pernah mengalaminya. Wilujeng Rahayu, sugeng midhangetaken. Dulur, pernahkah panjenengan mendengar istilah rezeki tiban gradakan? Apa yang dimaksud dengan rezeki tiban gradakan? Dan juga apakah panjenengan pernah mengalaminya? Jadi yang namanya rezeki tiban gradakan itu adalah rezeki yang didapatkan bertubi-tubi dan tidak disangka-sangka. Jika diistilahkan seperti banjir rob, seperti hujan salju, seperti gunung yang meletus, di mana terjadi tiba-tiba, tidak disangka-sangka, tetapi sekali duar itu membuat terkejut dan tentunya bahagia ya. Di mana rezeki ini apalagi adalah materi. Yang namanya rezeki tiban gradakan itu tidak ada yang tahu pas kapan dapatnya dulur, karena ini adalah skenario Tuhan sebagai imbalan wujud kasih sayang dan juga bisa ujian. Loh, kok bisa Mbak Fitka? Kenapa termasuk ujian? Karena biasanya orang itu kalau mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, kadang itu banyak yang terlena, banyak yang lupa. Sehingga kalau sudah lupa, terlena, maka perilakunya ini kadang di luar batas nih. Nah, jadi rezeki tiban gradakan ini bisa membuat orang menjadi lebih bersyukur, bisa juga membuat seseorang menjadi terlena atau lupa. Saya akan menjelaskan penyebab seseorang mendapatkan yang namanya rezeki tiban gradakan, tetapi sebelumnya saya ingin menjawab pertanyaan yang muncul di beberapa komentar ya di video-video yang lain yang mengenai siklus rezeki ya. Di mana pertanyaan-pertanyaan ini mudah-mudahan mewakili apa yang menjadi pertanyaan panjenengan yang sesuai dengan materi yang saya sampaikan ya. Orang yang biasanya mendapatkan kesenangan berupa rezeki ya, di mana rezeki yang bertubi-tubi tidak disangka apakah ini bisa diulang seperti rezeki tiban gradakan ini. Apakah bisa diulang? Jawabannya belum tentu. Kenapa? Karena ini langsung dari Gusti Pangeran dulur. Jadi kalau Tuhan menginginkan ini berulang-ulang terjadi pada Anda, ya akan terjadi. Tetapi jika memang nasib atau garis takdir Anda hanya mendapatkan ini dalam hidup cuma 2 kali atau 3 kali saja, maka fase itu yang didapatkan ya cuma 3 kali itu. Dan biasanya itu dalam jangka yang besar nggih. Tapi kalau model pawaan beruntungan misalkan ya, dalam jangka waktu tertentu kok sering beruntung, sering dapat pemasukan, ya sering dapat hadiah dan lain sebagainya, yang sesuatu yang menyenangkan ya. Nah, ini baru bisa diulang-ulang. Kemudian, Mbak, apakah rezeki tiban gradakan itu jangka waktunya itu terbatas ataukah selamanya? Pertanyaan ini sering muncul ketika seseorang berada di fase bahagia, pengennya langgeng terus, nggih. Tetapi apakah ini berjangka waktu atau selamanya? Jawabannya adalah berjangka waktu. Nggih. Kenapa? Karena tidak ada dulur, orang itu berada di puncak terus itu tidak ada. Pasti ada fase menurunnya, nggih. Karena hidup itu beriringan, ada siang, ada malam, ada senang, ada susah, ada di atas juga ada di bawah. Jadi jangan pernah berpikir bahwa sesuatu yang Anda dapatkan itu bisa langgeng, tidak.
semua pasti ada waktunya, dan seberapa lama hanya Tuhan yang tahu. Cuma panjenengan ketika mendapatkan itu paling tidak bisa mengelolanya supaya menjadi stabil, itu bisa. Tetapi kalau untuk melanggengkan itu tidak bisa, karena itu kuasanya Tuhan. Lalu apakah rezeki tiban geradakan itu bisa dibuat, diciptakan atau diminta? Bisa diminta melalui doa, tapi urusan dikabulkan itu sudah menjadi hak prerogatif Tuhan. Kita itu bisanya kan cuma meminta, mencoba menciptakan, mencoba memancing, supaya itu bisa hadir pada diri kita. Tetapi masalah terwujudnya, terkabulnya itu urusan Tuhan. Dalam primbon pun juga ada dulur, di mana siklus kejayaan seseorang atau bisa diartikan sebagai rezeki tiban geradakan. Ini tidak selamanya, tapi hanya dalam fase hidupnya itu beberapa saja. Ketika berada di puncaknya, maka tidak selamanya di puncak terus, pasti nanti akan mengalami yang namanya penurunan. Nah, tapi Mbak Fitka, ada itu anak sultan yang dari kecil hingga tuanya kok jaya terus. Nanti kita bahas masalah itu dulur. Itu pun juga termasuk rezeki tiban geradakan, tapi asalnya bukan dari dirinya, tetapi dari leluhurnya atau orang tuanya. Dimana lek wis diarani balungan gajah, kalau dia bisa mempertahankan maka akan langgeng yang namanya kejayaannya. Tetapi runtuh itu pasti, karena tidak ada manusia yang abadi. Meskipun dinamai sugih pitung turunan, tapi engko turunan ke-8 iso sat glatak. Jadi bagi yang nggak ngerti, dikira kalau sudah mendapatkan itu berarti selamanya akan berada di level itu, padahal belum tentu. Tuhan memberikan hal itu sekejap, juga bisa menariknya dalam waktu yang sekejap. Mamulo lek seneng ojo kesenengan, lek susah ojo kesusahan, karena semua ada takarannya. Baik dulur, lalu apa yang membuat atau penyebab orang itu mendapatkan yang namanya rezeki tiban geradakan? Jenenge tiban, tiban kuwi ketiban atau kejatuhan. Artinya berarti tidak disangka dong ya, namanya kejatuhan. Jatuh dengan kejatuhan sudah beda loh artinya. Kemudian geradakan, geradakan itu artinya serentak, makbres atau sekejap. Lah untuk sekejapnya itu jangka waktunya berapa Mbak Fitka? Bisa hitungan waktu, jam, hari, bulan, tahun. Dan di masa ini urusan Tuhan, mau ngasih berapa lama itu urusan Tuhan. Tinggal kitanya aja. Kalau kita mendapatkan hal itu, berarti supaya itu tidak cepat berlalu itu gimana? Nanti akan saya bahas. Kita bahas penyebabnya dulu. Jadi seseorang yang mendapatkan rezeki tiban geradakan itu ada 4 penyebabnya dulu. Yang pertama, seseorang yang berada di titik terendahnya atau tak berdaya dan tak ada seorang pun yang menolongnya. Wis lemah, wis gak iso popo, bingung mau ngapain, tidak ada jalan keluar sama sekali. Maka jangan bersedih ketika kita merasa punya Tuhan. Disitulah pertolongan Tuhan yang nyata hadir langsung kepada Anda. Jadi ditulung Gusti Pangeran langsung melalui rezeki tiban geradakan. Contohnya dalam posisi terjepit, hutang banyak, tidak bisa makan, tidak bisa tidur, anak nangis, suami dalam keadaan masalah yang berat yang mana juga tidak bisa menolong. Kemudian Tuhan menolong dengan memberikan rezeki tiban yang besar, di mana itu untuk menyelesaikan permasalahan Anda. Contohnya
Moro akhirnya wong tuane ngowahi bagian warisane. Nah, akhirnya kan utangi bisa kesaur. Kemudian anaknya akhirnya bisa makan enak, nggih, berpakaian yang layak. Kemudian suaminya yang tadinya juga ikut bingung, akhirnya punya ide untuk uangnya sebagian untuk usaha. Dari usaha itulah akhirnya bisa berkembang lagi. Nah, itu salah satu contohnya dalam rumah tangga nggih dulur. Dalam hal yang nyata nggih, contohnya yang lagi viral saat ini, di mana seseorang yang dituduh sebagai pelaku tetapi bukan nggih. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Tetapi Tuhan menghadirkan pertolongan melalui banyaknya suara yang mendukungnya untuk membebaskannya. Akhirnya ada hakim yang hatinya tersentuh. Contohnya kasus yang kemarin yang tertangkap di Cirebon itu nggih. Nah, itu namanya rezeki tiban geradakan dulur. Dimana memang dia mengalami hal yang pelik nggih. Awalnya siapa sangka dia bisa terlepas dari itu. Tetapi Tuhan menolongnya dengan cara banyak yang membelanya, ya, akhirnya kan bisa menggugah hati hakim yang menanganinya. Kemudian selanjutnya kan ada panggilan-panggilan seperti podcast, undangan gitu ya, di mana itu adalah rezekinya, nggih. Kenapa dinamakan tiban geradakan? Karena kan kalau dia tidak mengalami hal itu, dia tidak akan mendapatkan itu, gitu loh dulur. Jadi ketika panjenengan mengalami hal-hal yang tersulit di hidup panjenengan, jangan dulu panjenengan memvonis bahwa itu suatu hukuman atau kesialan, nggih. Bisa jadi hal itu adalah cara Tuhan untuk mengangkat derajat Anda. Bisa jadi itu adalah wujud nanti panjenengan ngunduh rezeki gede yang Anda tidak sangka-sangka sebelumnya. Yang kedua, pernah menolong orang atau binatang tapi melupakan. Artinya lupa dengan perbuatan baik yang pernah dilakukan. Makanya dulur, ada istilah kalau berbuat baik itu jangan diingat-ingat, lupakan. Karena bisa jadi perbuatan baik Anda yang tidak diingat-ingat itu akan menjadi wujud dari rezeki tiban geradakan. Yang ketiga, doa orang tua, khususnya ibumu atau dari leluhurmu. Ini tidak ngapa-ngapain nggih dulur. Tidak pernah merasa berbuat apa-apa, tidak melakukan apa-apa, tapi dampaknya besar, mendapatkan rezeki yang besar tidak disangka-sangka. Bagi yang nggak ngerti mesti langsung nakok nih, cek kodamnya apa ya kok beruntung terus, kodamnya apa ya kok dapat rezeki besar. Padahal itu bisa jadi doa ibumu yang terselip setiap malamnya, setiap hembusan nafasnya, atau bisa juga dari leluhur Anda yang terdahulu. Gelar yang Anda dapatkan, harta benda, kenikmatan-kenikmatan yang Anda dapatkan, itu kalaupun bukan usaha dari Anda, bisa juga karena dulu leluhur Anda pernah mendoakan, nanti keturunan saya diberi kemuliaan, diangkat derajatnya, mudah dan lancar segala apa yang dilakukannya. Tapi kan kita kadang nggak ngerti nggih dulur, tidak tahu terima kasih juga. Mendapatkan hal itu mikire iki, wah ngene iki ya teko pangeran, teko amalan baikku, teko donga-dongaku, teko kesolehanku. Ya, bagi orang yang tidak tahu diri kadang menganggap itu hasil kerjanya sendiri. Padahal bisa jadi itu adalah doa orang tua, doa ibu Anda atau leluhur Anda yang dikabulkan Tuhan dan jatuh kepada Anda. Makanya kita selalu diajarkan nggih untuk mengingat kebaikan leluhur kita dengan cara mendoakan. Ojo nganti lali disebut jenenge mbae nggih. Mungkin mbahmu dulu itu kalau mendoakan keturunannya itu selalu yang baik-baik dan itu dikabulkan Tuhan. Rasa terima kasih kita
kita itu dengan cara mendoakannya dan mengingatnya, nggih. Jangan lupakan itu. Apa yang kita dapatkan sekarang itu loh belum tentu itu hasil kerja keras, itu belum tentu. Doa mereka itu loh kadang yang dikabulkan, yang jatuhnya itu kita yang ngunduh. Dan yang keempat, ini bisa berasal dari tabungan karma baik Anda, bisa juga dari leluhur Anda, di mana perbuatan-perbuatan Anda itu terakumulasi yang belum terbalaskan, terkumpul jadi satu, dan ketika tepat pada waktunya datanglah makbres. Maka untuk itu jangan pernah bersedih kalau panjenengan saat ini lelakune apik tapi kok gurung ngunduh. Aku nandur pari kok tukule suket teki. Ya, itu sebenarnya bukan suket tekinya yang tukul, itu hanya mengiringi, hanya belum saja waktunya ngunduh dulur. Sabar nggih. Tetapi bisa juga dari perilaku atau karma baik dari leluhur Anda yang dahulu, di mana beliau dulu melakukan hal yang baik, kemudian dibalesnya, nggih, yang mendapatkan itu Anda. Contoh sederhanane nggih, dulu leluhur Anda misalkan yang mendirikan suatu sekolah di mana melahirkan banyak anak yang pandai di sekolahan itu. Maka Anda sebagai cucunya itu akan dikenal sebagai ini loh, mbahnya dulu yang mendirikan sekolahannya. Atau dulu leluhur Anda pernah menolong seseorang, di mana seseorang itu mengingat atau mencari ya, karena tidak bisa membalas ke leluhur Anda yang dicari itu keturunannya, tibone jenengan misalnya, maka yang diberi hadiah atau diberi imbalan itu panjenengan, padahal kan gak ngapa-ngapain kok dapat kejutan hadiah sebesar ini. Ternyata itu karma baik dari leluhur Anda dulu yang jatuhnya itu ke Anda. Nah, kalau dari runtutannya polanya nggih dulur, yang namanya rezeki tiban geradakan nggih, jalure atau penyebabe itu seperti yang saya sebutkan. Tetapi mungkin nggih lebih luas dari itu ada lagi jalannya. Hanya saja ilmu manusia kan terbatas nggih dulur. Taunya yang dititeni hanya itu. Sebenarnya lebih luas lagi ada nggih. Mungkin panjenengan pernah mengalami tetapi di luar dari penyampaian saya. Kemudian bagaimana cara untuk melanggengkan atau mengelolanya supaya tidak menjadi sesuatu yang habis sia-sia? Caranya ketika Anda mendapatkan rezeki tiban geradakan itu, jangan dibuat foya-foya, nggih. Penuhi dulu apa yang menjadi tanggunganmu. Kalau sudah, bolehlah diambil sedikit untuk meriwet diri, nggih, nyenengne ati, nggih. Tapi itu pun juga ditaker dulur, ojo dipol-pol nih lek seneng, nggih. Karena bisa jadi rezeki itu Tuhan hadirkan untuk meringankan bebanmu, bukan untuk menyenangkan diri tanpa batas, nggih. Kembali lagi bahwa yang namanya kesenangan itu bisa membuat orang terlena, lupa, nggih, lali lek kabeh kuwi mung titipan. Pada akhirnya bisa diambil lagi ya, supaya tidak mudah habis, dimanfaatkan sebaik-baiknya dan menyadari bahwa ini semua tentunya kuasa Tuhan, nggih. Karena manusia hanya bisa meminta tapi tidak bisa mewujudkan kalau Tuhan tidak mengabulkan. Baik dulur, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf nggih apabila banyak suara-suara yang tidak enak didengar karena memang tempatnya rame nggih, di luar rame. Saya mohon maaf jika panjenengan terganggu. Saya Fitri Ika, salam rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.